paling mulia, mereka semua pendidik. Ya, insyaallah. Maka semoga Allah muliakan siapapun yang memilih jalan tersebut, insyaallah. Dan bisa jadi kita nanti akan iri kepada beliau-beliau, mendapat pahala jariah dari Allah begitu banyak, insyaallah ya. Maka izin terima kasih, senang sekali bisa hadir ke sini SMP Negeri 5. Dan ini alumni lulus tahun 93 berarti ya. Lumayan ya. Saya umur 2 tahun, kalian udah lulus SMP. Iya. Saya lulus SMP-nya 2006. Insyaallah. Tapi ya ini mah bukan ceramah ya, sama-sama mengingat Allah aja. Dan aslinya mah nggak pantas ya. Layak Allah matikan ketika masih bermaksiat di sana, Allahnya aja yang maha baik ya. Makanya tadi disampaikan syaratnya oleh Ustadz Mamo, panggilnya Ustadz Mamo. Insyaallah. Insyaallah. Emang itu saya suka bilang kayak gitu. Syaratnya kalau mau ngaji sama Kodenis ada syaratnya. Meskipun gaya ya kiai-kiai aja nggak ada syaratnya, tapi ini penting ya, supaya tidak tergelincir ya. Syaratnya tadi sederhana, yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Aslinya si kokonya nggak bisa apa-apa, terlalu banyak dosanya bahkan ya. Tapi bismillah, kita mulai dari yang disampaikan. Saya pengen mulai dari yang disampaikan Bu Tati dulu ya. Tadi bicara tentang hati soalnya. Begini soalnya, kita ambil pelajaran dari kisah ini ya. Suatu ketika ada seorang dermawan dapat rezeki, maka dia belikan kambing. Kambingnya minta tolong ke ustadz di desa tersebut, Ustadz tolong dipotong bagi-bagikan ya ke masyarakat. Tapi saya request bagian yang paling buruk dari kambing tersebut ya. Beres dipotong dibagikan, semua udah kebagian, setor ke rumah sang dermawan. Ternyata begitu dilihat di kantong isinya, oh ternyata adalah lidahnya sama hatinya. Besoknya dapat rezeki lagi, Pak, Bu. Beli kambing lagi, ke ustadz lagi, Pak tolong dibagikan ya. Semuanya mudah-mudahan kebagian, tapi kali ini mah beda ah. Kemarin saya minta bagian terburuk, hari ini saya minta bagian terbaik dari kambing ini. Siap Pak Dermawan, dibagi potong, bagikan, diantarin ke rumah Pak Dermawannya. Begitu dicek isi kantongnya, bagian terbaiknya ternyata lidah dan hatinya juga. Ditanya dong, kenapa sama Ustaz? Kemarin terburuk ini, sekarang yang terbaik juga ini. Maka ternyata ada pelajaran yang disampaikan, manusia juga begitu. Bisa menjadi sebaik-baiknya manusia kalau hatinya dan lisannya baik, dan bisa menjadi serendah-rendahnya makhluk kalau lisannya dan hatinya buruk ya. Nah kita tapi terutama ininya ya, karena ini mah moncong teko doang nih. Karena teko hanya mengeluarkan isi teko, isinya kopi, keluarnya kopi, dan bukan pesulap ya, nggak akan berubah ya. Maka kalau misalkan pengen jadi sebaik-baik manusia, yuk bismillah. Saya mau melanjutkan dari yang kadang suka dijadikan horor oleh orang-orang yang reuni itu, kadang sebagian ngerasa minder terus nggak berani datang katanya. Ya, apalagi kadang bagi sebagian dijadikan sengaja pakai mobil terbaiknya, jam tangan termahalnya dan lain-lain. Ya, maka dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud dikutipkan dari kitabnya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud. Beliau punya nasihat kayak gini. Semua orang adalah tamu. Semua yang kita miliki hanya titipan. Yang namanya tamu pasti akan pergi. Yang namanya titipan harus dikembalikan. Terus apa yang tersisa milik kitanya? Ya. Maka sungguh rugi kalau misalkan kita fokus ngejar dikumpulin deh itu semua, padahal aslinya yang tersisa tidak ada ya. Karena kadang manusia itu hanya sibuk fokus ngumpulin pahalanya di ember pahalanya masing-masing, tapi kadang lupa untuk mengecek ember pahalanya bocor nggak, sehingga takutnya pulang ke hadapan Allah yakin udah ikut kajian waktu hidup teh, udah tahajud, udah sedekah waktu hidup teh ya. Masjid ini ternyata yang ngebangunin alumninya, ternyata bangga, masya Allah. Begitu nyampe di hadapan Allah, setor embernya, ning kosong, ya, bocor ternyata embernya. Apa yang paling bikin bocor?
tadi hatinya ada yang salah ya. Maka udahlah, bicara tentang kemuliaan atau kadang lebih fundamental lagi nanti, karena pernah hadir di beberapa sekolah terus ngedengerin visi misinya, targetnya katanya tahun ini harus berapa persen anak masuk PTN, tapi belum pernah ngedengar sekolah yang targetnya tahun ini targetnya sekolah ini anak-anak kita yang masuk surga berapa orang ya. Ya walaupun nggak tahun ini juga ya, walaupun semuanya pengen ke surga, semua pengen ke surga, siap ke surganya sekarang? Masya Allah. Tapi iya ya, punten ya, izin kita ambil pelajaran ini ya. Salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan paling kuat kenapa saya pulang meninggalkan bisnis perjudian yang di Thailand, karena awalnya memang cuma ngerasa jenuh doang, bosan. Karena lama-lama sesuatu yang terlalu sering tuh biasa. Bahkan izin, nerima uang terlalu sering aja kerasa biasa, ya. Kalau pertama kali gajian, kenapa ngerasa pertama kali gajian itu senang? Karena ya baru pertama, ya. Tapi coba udah gajian 500 kali dengan nominal yang tetap sama. Gitu biasa ya. Sama kayak ngelihat handphone terbaru, senang tuh. Hari pertama dipoles, balas WA sekali, di lap, lebih glowing dari wajahnya sendiri ya. Tapi udah 5 tahun pakai, beda perlakuannya. Makan all you can eat. 5 menit pertama begitu menggoda itu daging. Tapi setelah 2 jam dikasih lagi, gumoh, nggak mau. Ya. Ya sama, ngerasain ya berapa. Awalnya seneng dapat nyampe ada di titik 80 juta sehari teh udah. Ya. Tapi lama-lama biasa, beneran cobain. Sampai kami ngobrol sama beberapa direksi PJB waktu itu. Mereka kesimpulannya satu, orang yang pada pengen jadi kaya segitunya, sederhana ada alasan paling utamanya, karena belum pernah kaya, udah gitu aja. Iya, udah pernah mah cobain aja, biasa aja nanti. Makanya nanti sampai ada istilah OKB ya. Orang kaya bodoh. Orang kaya bingung ya. Orang kaya baru ya. Kayak lama-lama bosan, jenuh. Kira ketemu kan di sini karena kalau misalkan baru 80 jutaan sehari, ke sebulan tuh baru 2,4 miliar. Di sana banyak bandar judi yang lebih kaya. Ya. Yang lebih kaya ketemu, lebih darurat, lebih stres. Sampai diajak ketemu nggak bisa karena katanya harus ketemu psikiater, pengen minta obat tidur. Ternyata ya Allah, secapek apapun mereka nggak bisa tidur kecuali harus minum obat itu. Ternyata mudah tidur tuh nikmat ya. Kita mah di pengajiannya bisa tidur. Harudang kene gimana? Insyaallah. Tapi ini yang hilang ya, izin ya. Kadang mereka ketika selesai dugem, selesai party, selesai efek obatnya selesai, kadang mereka nyeletuk. Jenuh ya kayak gini setiap hari. Awalnya aja seneng. Kayaknya lebih enak kita tinggal di Indo lagi, kumpul di rumah hangat, dikelilingin anak cucu. Ya kita yang di Indo udah dikelilingin di ruang tengah, tapi karena nggak punya kamar lagi kan. Kalau mereka beda, saking uang bukan masalah. Anak kita bosan paling ke warung lah, jajan. Anak mereka bosan ambil handphone, pesan tiket ke Singapura. Nggak bawa apa-apa, baju yang nempel di badan aja sama paspor. Bajunya gimana? Beli di sana, banyak mall. Kopernya gimana? Beli di sana, banyak mall juga. Hotelnya bosan, ganti kalau bosan. Kapan pulang? Nunggu bosan. Bukan nunggu duit habis ya, karena nggak habis-habis. Tapi kadang mereka juga bangga, anak saya ada yang kuliah di Jerman, di London, ya, Australia, New Zealand, di mana-mana lah itu ya. Tapi momen yang paling mereka tidak bisa dusta adalah habis membanggakan dengan kebanggaan tersebut, makan di restoran mewah. Sebagaimana di Indonesia kadang ada kesenjangan sosial juga ya. Di seberang restoran bagus, di seberangnya bisa jadi ada tempat makan tenda ya, pecel lele, warteg gitu ya. Terus dari restoran mahal itu ngelihat di seberang jalan ada seorang ibu yang pengen makan jeruk, dikupasin sama anak. Serabut-serabut putihnya dicabutin, telat yang tidak tersisa sedikit pun diantarkan ke bibir ibunya. Tinggal kunyah. Mungkin kalau bisa dikunyahin, kunyahin sekalian ya. Itu irinya mereka, wajah irinya mereka lebih iri daripada orang yang belum pernah punya mobil kepengen beli mobil.
Orang paling belum punya mobil terus datang ke pameran mobil, paling agak norak dikit. Oh ya halusnya, Masya Allah dipoto jadi wallpaper, udah gitu doang. Ya. Tapi masih ada cahaya harapan kan? Mereka tinggal kerja bener, bisnis yang bener, suatu saat kerja keras ada rezekinya mampu kebeli. Tapi kalau mereka harapannya terasa hilang dari perasaan dirinya itu. Karena ngerasa, gua yang udah kayak gini nih, penghasilan segini nih, dikagumin orang-orang atau ada orang yang iri kepada mereka sampai segitunya, tapi kok bagian itu aku nggak bisa dapet deh. Anak-anaknya gimana yang di luar negeri? Terakhir nelpon ke bulan lalu, nah itu dia minta duit. Nggak minta duit nggak nelpon. Kalau sekali kita pengen nelpon, sibuk katanya. Giliran punya duit, kudu diangkat oleh orang tuanya. Nggak boleh enggak, dan kudu ditransfer hari itu juga. Ya. Lah itu anak-anak yang sering keluar negeri kan masih tinggal serumah, lagi di rumah jarang ketemu. Udah kebayang rumah orang kaya mah dari ruang tamu ke kamar anaknya kan harus naik angkot, saking gedenya. Ini hiperbola ya. Tapi kan fasilitas di kamar teh lengkap, betul? Ada kamar mandi dalam, wifi, AC, TV, PlayStation, komputer lengkap. Jadi nggak mau keluar kamar. Kadang mampir ke tempat mereka, datang tukang ojek online bawa makanan duaan. Sumber restorannya sama, makanannya menunya juga sama. Nah, apa datang dua-dua? Dan yang mesen teh dua orang yang berbeda. Adanya mesen dari kamarnya, kakaknya mesen dari kamarnya. Saking masing-masingnya. Jadi nggak pernah ketemu sama anaknya. Boro-boro disuapin sama anaknya. Ya, udah gitu dengan perasaan kayak gitu, mereka kapan nggak dapat ini semua. Sampai sebagian dari mereka yang sudah jauh lebih senior dan bahkan kenal dengan orang tua kami, waktu itu ayah saya lagi ngobrol sama cicinya. Saya manggilnya ya. Itu kakak perempuan, cici perempuan, kakak perempuannya ayah. Wah, di sini mahnya. Ya. Maka ngobrol tentang teman-teman mereka dulu, sampai ke satu topik yang paling kaya dari dulu. Si Fulan kemana ya, teman kita dulu yang paling tajir mulintir. Ya. Nggak cuma tajir, sampai mulintir. Ya. Dijawab akhirnya sama saya. Kan belum lama ini ditemukan wafat nyaris busuk 7 hari di kos-kosan kecil pinggiran kota. Kok gitu? Kan waris, anak-anaknya masih pada kaya. Orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Kok bisa? Saya coba harus ada ibroh yang bisa diambil. Saya dengerin dari tadi mereka ngobrol. Ternyata mereka cerita dulu si bapaknya ini selalu kasih nasihat ke anak-anaknya. Ya. Saking anehnya ini nasihat ini, ayah dan mereka pun masih ingat. Si bapak yang kaya ini suka ngasih nasihat ke anak-anaknya. Nah, kalau gaul sama orang nggak jadi duit, nggak usah kenal sama orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Nancep bu ke hati anak-anaknya. Suatu ketika bapaknya udah sakit, warisan semua udah waris, perusahaan udah waris, udah nggak bisa ngasilin, ya diamali nasihat bapaknya. Apa untungnya saya urusan sama bapak saya penyakitan kayak begini? Ya. Terus gimana? Ya udah kasihan, ada kos-kosan pinggiran kota 700.000 sebulan. Taro aja, bahasanya kayak taro bu jika barang ya ditenden, ya taro aja. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika akhirnya pembantunya jenguk, ya tadi ya sudah nyaris busuk selama 7 hari. Air kencing menggenang di lantai, tong sampah berantakan. Namanya orang sepuh, tinggal sendiri, sakit. Dan demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan sakit atau masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Ya, entah punten ya. Kadang kalau misalnya ketika ada yang bicara, kok anak saya mah nggak usah rajin-rajin lah ngajinya, ada cita-citanya nggak jadi ustadz. Cerah teh begitu ya. Diobrolin akhirnya nurut, ya udahlah bolehlah ngaji lah. Kita punya duit, mana guru ngajinya suruh datang aja ke rumah. Gak usah jauh-jauh tuh ada tetangga yang bisa ngajar katanya. Berapa sebulan? 500.000 sebulan. Mahal amat katanya. Jadi hati bahaya ngejenggut teh. Bukan rambut, bibirnya jenggut sekalian ya, cangkemosnya. Apa di Bogor kan abige ya.
Nah, karena padahal naudzubillah ya, sampai izin ya, ini ada cerita. Ada dai juga di Indonesia, beliau dulu pernah ngajarin anak orang kaya ngaji, dikasih 2 juta sebulan. Suatu ketika liburan, anak orang kayanya ngajak, yuk ke villa keluarga kami yuk. Nyampe ke villa teh ngelihat di situ, ada anjing lucu, ya. Anjingnya teh disuruh duduk-duduk, suruh loncat-loncat, suruh salaman-salaman, suruh narik angkot ya. Ente ieu banyak. Ditanya kan, gini anjingnya bisa kayak begini. Oh iya dong, kan ngeles. Ada les anjing. Ada les anjing. Berapa sebulan biaya les anjing? Iseng nanya kan. Sebulan les anjing cuma 8 juta ya. 8 juta. Tuannya diajarin ngaji 2 juta. Ya besok-besoknya teh guru ngajinya nggak datang lagi. Ditanya, kenapa Ustaz nggak datang ngajar? Iya, enakan ngajar anjing. Miris ya. Di Indo sendiri saya pernah ngeliat bimbel, tahu bimbel ya? Bimbingan belajar. Ada spanduk gede di depannya, tulisan 80 juta. Pas dideketin, naon eta teh 80 juta. Persiapan untuk masuk, kirain masuk surga nih jika namanya. 80 juta atuh dah mehongnya. Begitu dilihat dari dekat ternyata persiapan masuk PTN. Anjir ya. Di angka 80 jutanya dikasih bintang teh ya. Biasa sih pojok kanannya nanti ada keterangan ya. Keterangannya naon coba? Eta ge can tentu lulus. Nya tuh kan nentuin malah kampusnya bukan bimbelnya. Tapi angger weh ada yang ngasih Allah. Oh itu tidak mahal, ayo belajar di situ. Yang penting masuk PTN. PTN gue sanes surga ya teh. Yang kalau misalkan nyampe situ ternyata mohon maaf ketemu lawan jenis yang akhirnya malah jadi pacaran, malah jadi dosa, rusak. Rujit malah. Rusak melejit. Punten ya bikin singkatan sendiri. Tapi ya gitu ya. Sok punten ya. Anggaplah akhirnya tadi beneran jadi anak-anaknya, muridnya, anaknya. Tapi ternyata setelah mereka jadi orang hebat sekalipun, tapi orang tua atau gurunya diperlakukan sebagaimana film-film azab Indosiar. Oh ya? Masih berani dibanggain? Enggak ya. Entah pengen jadi koki yang baik ada sekolahnya? Ada. Pengen jadi apa? Ahli bahasa Inggris ada sekolahnya? Pengen jadi arsitek ada sekolahnya? Ada lengkap. Saya pengen jadi orang tua yang baik, pengen jadi anak-anak yang soleh. Wah nggak ada gitu. Jurusan kuliah, jurusan anak soleh, nggak ada. Kalau SD ada tuh SDIT anak soleh ada tuh ya. Insya Allah. Tapi ya gitulah ya. Ini cara mulia balik lagi. Dalam Islam disebutkan di dalam Al-Quran ada minimal ada 3 tentang kemuliaan. Ya. Yang pertama mulia itu dari Quran surat ketiga Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berikan kerajaan itu pada siapapun yang dikehendaki dan juga mencabutnya dari siapapun yang dikehendaki. Lalu dipisah, Allah muliakan siapapun yang dikehendaki, lalu hinakan siapapun yang dikehendaki. Kok dipisah kerajaan dan kemuliaan? Orang kan kadang kalau udah jadi raja ngerasanya mulia. Karena memang Allah ingin menegaskan gak ada kaitannya jabatan sama kemuliaan. Bukan tanpa sengaja Allah teh ngasih contoh teh Firaun. Hidup 400 tahunan, raja, kaya, tajir, berkuasa, sehat, bugar, jag-jag, seumur hidup gak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, seumur hidup gak pernah batuk sekalipun. Istri soleha. Mulia gak? Dah hina ya Firaun mah. Terbukti sampai sekarang gak ada orang tua manapun ngasih nama anaknya Firaun. Ibu anaknya menilucu, siapa namanya? Firaun kok.
Balik ke tubuhnya. Enggak ya. Tapi ada orang ngasih nama anaknya Ayub. Siapa Ayub alaihissalam? Adalah Nabi Allah yang 18 tahun diuji penyakit kulit sekujur tubuhnya. Ya. Dan ketika kena penyakit kulit sekujur tubuhnya, anak kandungnya 12 orang mati semua barengan. Hewan ternaknya dan juga ladangnya kena wabah, layu semua dan mati semua barengan. Tapi minta sembuhnya malu kepada Allah. Kalau kita baca kisah beliau lebih dalam di kitab-kitab tafsir, ketika istrinya dia nanya, engkau adalah seorang Nabiullah, kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Tuhanmu? Maka beliau berkata, hitung berapa nikmat yang Allah berikan, berapa lama nikmat yang Allah berikan sebelum aku jadi sakit seperti ini. Maka diingat, kurang lebih selama 20 tahun hewannya anak banyak, hewan ternak ada, udah gitu ladang ada, ya. Maka di saat itu beliau waktu itu sakitnya baru 18 tahun. Maka beliau ngerasa ya belum sebanding dong. Masih lamaan nikmat Allah dulu 20 tahun. Kayak saya sakit baru 18 tahun, masa ngeluh? Minta sembuh aja malu, karena nikmat dari Allah masih terlalu banyak bagi dirinya. Coba punya hati kayak gitu, lapang, Masya Allah. Ya. Apakah hina dengan kejadian seperti itu? Enggak, mulia weh. Ya. Dan mulianya tadi ya, emang dari Allah. Ya. Ada orang berusaha pengen naik jabatan kayak gimana, begitu udah punya jabatan, kalau misalnya ternyata tadi isinya tidak baik hatinya, malah mencuri dari rakyatnya, enggak weh, udah. Dihujat, dicaci sama rakyatnya sendiri juga. Ya. Yang kedua, kemuliaan. Ada nggak berarti yang bisa kita lakukan untuk gapai kemuliaan tersebut? Kalaupun ada yang bisa dilakukan, Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13. Ayatnya panjang, tapi di tengahnya Allah memfirmankan, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Cik atulah sing takwa, nurut ke Allah ya. Tadi sepakat nggak jadi apa-apa, akhirnya punya semua-muanya dan nggak dibawa ya, malah yang masih punya juga tidak dimuliakan, dihinakan kalau misalkan Allah tidak suka. Dua yang terakhir yang bisa dilakukan, Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa orang yang kalau diberikan yang dengan ilmu, maka Allah tinggikan derajat bagi orang itu. Ya. Kalau orang bilang kayak gini, kadang, wah masalah kemanusiaan terbesar saat ini kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, bohong lah, enggak. Lebih bahaya yang tentang ilmu, ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Enggak ada ilmu masih bisa lulus apa zaman sekarang, insya Allah masih bisa beli kunci, bahkan bisa ijazah, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada nilai dirinya atau gimana? Ya. Akhirnya kerja juga, gak ada yang mau gaji, beban, tiap bulan juga dipecat. Ya. Terus akhirnya kalau misalnya udah jadi beban, gak ada kemampuan, gak ada yang mau ngasih kerjaan, gak punya duit, gak ada yang mau ngasih kepercayaan, gak ada kemampuan untuk menafkahi diri sendiri, ya udah. Akhirnya lapar tidak didampingin iman, nyuri. Ya, kriminal jadinya. Jadi ya sudah, ya bukan tanda kemuliaan. Saya pakai ilmu bismillah ya. Izin saya kenal sama seorang fotografer, seumur hidup nggak pernah nyebar CV, ya, nggak pernah nyebar lamaran, tapi tiap hari hanya sibuk meningkatkan kemampuannya di bidang tersebut. Maka ya udah diganti, dunia yang nyari. Pak, saya pengen nikah, dipoto ku bapak. Kapan neng? Bulan depan. Maaf, dah bapak jadwalnya penuh 2 bulan ke depan. Saya ganti pak, nikahnya jadi 3 bulan lagi, yang penting dipoto ku bapak. Untung cuman ganti jadwal, bukan ganti calon. Ya, jago alinya kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, ini titipannya nanti ke anak-anak kita ya. Kalau anak-anak kita seolah saya menikah dengan ibu ya. Anak-anak kita, anak-anak kalian, anak-anak semuanya lah ya. Yuk ah keras. Aya nu hoyong.
salah. Si Koko mah banyak dosa, jangan ya. Ya kayak ilmu ya, insya Allah. Yuk keras sama diri kita sekarang. Nanti dunia yang akan datang dengan lembut kepada kita. Karena kalau kita lembek sama diri kita sekarang, yang lain kayak nggak belajar, yang lain kayak nggak ngapalin ya. Maka nanti dunia yang akan datang dengan keras menegur kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya kelaparan, pahitnya malu ketika ketemu di reunian. Ya. Dulu kelompok bareng ke satu kelas, tapi nanti setelah 40 tahun kemudian, kenapa dia mah udah punya banyak kebaikan, aku malah punya banyak utang. Ada yang kayak gitu. Ya. Kan tergantung dari kita yang sekarang menentukan masa depan kita jadi apa. Ya. Kok emang kalau misalnya tidak kaya hina? Enggak juga, banyak yang tidak kaya tapi mulia di sisi Allah. Bukan standar kemuliaan. Ya. Tapi memang makanya ya, sekaligus menutup ini. Kita setiap kali acara selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kata saya teh pertama dengar itu. Kenapa cuma dua itu doang yang disebut? Emang punya duit gak nikmat? Punya jabatan gak nikmat? Nah, ternyata ya hanya iman dan Islam lah dua hal dari Allah yang gak punya potensi jadi dosa. Nggak ada penghuni neraka ngobrol, kamu kenapa masuk sini? Iman dan Islam saya bener sih? Nggak mungkin. Tapi kalau misalnya orang masuk neraka gara-gara hartanya ada, gara-gara jabatannya, ya, malah masih stres. Udah punya pun masih stres. Nggak, orang kaya pernah ngelihat orang kaya yang stres? Ada. Yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Waduh, ya. Yang pasangan udah cantik masih selingkuh? Aduh, ya nggak tampan kayak selingkuh. Ya, Insya Allah. Maka ya udah, itu jadi petunjuk ya. Sehingga nggak harus punya. Tapi makanya, kok berarti kalau punya nggak boleh? Boleh, silakan. Tapi ingat, semua itu belum tentu jadi nikmat, tapi masih jadi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Contoh ya, tiba-tiba di SMS sama atasannya, selamat Pak, Bu, besok gajinya dinaikin. Atau ibu-ibu uang belanjanya dinaikin. Mah, Bapak naikin ya uang belanja 15 juta per pekan. Baru ngelamun dia udah senang ibu-ibu mah. Misal ya. Misal. Coba. Naik uang bulanan, naik uang belanja, nikmat tidak? Bukan. Ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Kalau malah dipakai maksiat, masa nikmat? Musibah. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi pemimpin, yang mau kerja di sini wajib gajiannya tiap bulan dipotong 2,5% zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, itu potong gaji kamu 2,5%. Nah, naonan. Bos juga bukan, nyuruh-nyuruh, ya. Mumpung jadi atasan, ya. Baru jadi nikmat. Tapi kalau misalkan nggak jadi nikmat, ya udah, ya. Makanya lah, nanti akhirnya anggaplah punya segala macam itu cuman alat. Terkenal alat, ya. Alat untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang, udah gitu aja. Baru jadi kebaikan kalau tambah dekat sama Allah. Karena emang kadang sampai ada, saya bilangnya kayak gini loh. Orang kalau udah sukses, dia kentut aja dianggap kata mutiara. Benar. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau bicara seindah apapun dianggap kentut. Kebalik. Silakan sukses-suksesnya jadi orang, jadi hebat, tapi gunakan itu semua jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Baru jadi mulia. Kalau enggak mah gampang. Kalau Allah mau cabut, hina dalam sehari juga. Ya. Bertahun-tahun ngumpulin. Ada yang sekedar anaknya tengil dikit, gebugin anak orang, repot sampai bapak-bapaknya kayak kena. Ya, segitu teh baru satu yang keungkap, satu kasus. Apa dikira di hadapan Allah cuma satu kasus ungkap, semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi horor begini nih. Udah sisain waktu. Silakan untuk Ibu pengen diskusi atau tanya jawab atau foto-foto Ibu teh. Tuh kan, itu saya. Mangga dikembalikan istilah ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya, Bapak di sini.
dari sini. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan. Yang pertama adalah tentang hati. Dalam satu hadis Imam Bukhari dijelaskan, diri kita itu ada segumpal deh. Ini pakai tangan kanan ya, tapi akan kelihatan tangan kiri di kalian karena kameranya mirror. Oh ya, habis ini kalau mau ikut kajian di Bogor di Botani Square jam 3:30. Silakan ya. Nanti diskusi di luar kajian insya Allah. Sambil live tanya jawab sama yang online ya. Ini fokus sama yang offline dulu. Maka luruskan hati dulu yang pertama. Luruskan niat. Tadi apa yang saya sampaikan di awal? Iya, soalnya udah mulai dari jam 1-an tadi. Kontennya nanti di dalam mall, depan bioskop lantai 3. Tadi sudah jelas jadi ketakwaan. Apa takwa itu? Imtinan Allah wa ijtinabi awati. Menjalankan seperti perintah Allah. Jogja 16, 17, 18 Juni. Jogja. Bulan ini. Jadi semuanya hati yang lurus, kemuliaan bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan ilmu. Tasik 6 dan 7 Juni. Bagaimana tata cara Rasul? Berapa hari lagi berarti ya? Bentar lagi. Untuk beribadah kita. Masjidnya Real Masjid 2.0 Masjid Jogokarian. Sangat luar biasa yang disampaikan. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita ke depan bisa lebih baik lagi. Karena tadi kalau mendengar cerita keluarga ini sangat luar biasa. Bagaimana dia sudah mengalami. Yang mana ulangan Mandarin ayo? Ya. Ini surah apa? Sudah mengalami semuanya. Dari yang haram jadah begitu ya. Bahasanya begitu Pak ya. Dan sekarang alhamdulillah kembali kepada minas sulumani ilan guru. Jadi dia sudah Gurunya Agim Ustadz Budi Ashari. Alhamdulillah. Tapi yang kita ambil hikmahnya adalah apa? Kebaikannya, jangan dilihat yang lamanya, dulunya jangan. Ini mohon maaf Pak Denis ya, bisa sampaikan juga. Jadi kadang-kadang gini, ketika ada seorang pemuda yang diambil contoh begitu, dulu kok yang di sini begini. Akhirnya ditempuh dulu tuh jalur yang itu dulu. Ini yang salah. Itu jangan sampai tempuh jalur. Asiknya di Masjid Agung berarti. Iya. Jadi yang baik itu ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi aja di sini ya. Barangkali ada yang tahu. Kapan ya ke Malang lagi? Nanti September ada ke Jatim lagi sih. Kasih kapan ya? Jabodetabek mah lebih dekat sih, karena lebih sering. Tasik tanggal 7-nya. Purwokerto Banyumas belum nih. Yuk selenggarakan. Botani itu acara launching umroh sih, jadi mungkin tidak terlalu lama. 1 jam udah harus sampai sana tuh. 15.30 udah harus sampai sana. 15.30. Ini baru jam 2.15. Iya. Masih 45 menit, 15, masih 45 menit lagi. Ayo, silakan. Di SMP Negeri 5 Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengajak anak remaja supaya boleh kayak Komok itu? Itu dulu kan? Baik, Ustaz. Bagaimana mengajak anak remaja biar saya mah belum soleh, Ibu. Amin. Mudah-mudahan jadi soleh beneran, ya. Tapi ada yang nilai Allah, ya. Kalau manusia yang nilai bisa jadi karena tidak tahu sayanya yang asli, ya. Maka yang pertama minta tolong kepada Allah, ya. Yang menggenggam hati kan Allah. Doa. Makanya ketika bicara pilar pendidikan di dalam Islam, memang kata guru kami Ustadz Budi Ashari, beliau menyebutkan ada 2. 1 doa, 2 keteladanan.
Salah satu penyebabnya Imam Syafi'i, murid-murid beliau, anak-anak beliau soleh-soleh semua. Dan beliau kalau bangun tahajud, dan jelas tahajudnya sering ya, nggak jarang-jarang. Sekalinya tahajud nggak doain dirinya sendiri, tapi doain murid-muridnya dan anak-anaknya. Ya, karena memang bahkan Nabi jauh sebelum Isra Mi'raj, jauh sebelum diperintah berdakwah bahkan ya. Ketika turun surat Muzammil diperintah qumil laila illa qalila, bangun kamu di malam hari kecuali cuman sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awin kusminhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit, sebagian sepertiga malam. Disuruh apa? Tahajud. Ya. Ini jauh sebelum Isra Mi'raj, sebelum yang 5 waktu. Karena waktu itu PR-nya udah mengawali dakwah di seburuk-buruknya tempat waktu itu. Ada begitu banyak ratusan patung berhala di sekeliling Ka'bah. Di situ ada perbudakan, wanita diperjualbelikan dan lain-lainnya. Tahu-tahu diperintahkan menyampaikan tauhid ke satu dunia. Yang percaya ketika nyampein cuman temannya, istrinya, sama anak kecil 2 orang. Pakai apa senjatanya? Sama Allah disuruh bangun malam, tahajud. Karena beda nanti orang ahli tahajud sama orang nggak pernah tahajud. 2 orang ngomong hal yang sama, plek persis sama, tapi satu ahli tahajud, satu lagi nggak pernah tahajud. Oh, beda efeknya. Ya. Wah, ini bisa ada 2 jam lagi kalau ngobrol parenting ya. Tapi satu lagi ya tadi keteladanan. Karena kadang kita tuh soleh mah soleh, tapi kadang bisa jadi soleh sendiri. Ya. Sehingga tidak cukup jadi teladan. Karena bicara Nabi dalam mendidik sahabat, mendidik generasi terhebat di zaman dulu itu, kata imam dalam bahasa Arab memang artinya pemimpin. Lil muttaqina imama, imamnya pemimpin. Tapi memang seimam itu kata guru bahasa Arab saya, satu akar kata dengan kata pola. Pola tuh ya pola, kalau ngejahit udah ada polanya kan gampang ya, tinggal ikutin. Kalau nggak ada polanya bingung, ke atas potong berapa senti, ke kiri potong berapa senti, ya. Jadi memang Nabi waktu itu juga tidak asal nyuruh, tapi ya kasih contoh, ya. Sehingga dengan keteladanan itu, Masya Allah, ketika, karena ginilah anak-anak lagi main handphone, diambil sama orang tuanya, ngadat nggak? Ada. Tapi kalau misalkan dia ngefans sama artis Korea, artisnya datang ngambil handphone si anak, diambil sama idolanya, ngadat nggak? Enggak. Bisa jadi kita mungkin belum jadi teladan ya, belum jadi kebaikan, belum jadi ini bagi mereka. Ya. Maka yuk dorong diri kita, yuk sibuk berkarya, sibuk ini ya. Kurangin scroll TikToknya, kurangin yang kurang manfaatnya. Sibuk apa aja yang jadi kebaikan, bismillah. Hah? Oh, asyik. Kan bikin konten, bukan nontonin konten. Ya. Nonton apa sih? Tapi asal yang jadi manfaat. Kadang kan scroll lucu, udah 2 jam berlalu cuman ketawa doang. Ya, padahal 2 jam itu dipakai baca kitab, misal dipakai apa, bismillah. Dan kadang yang bikin, kadang istri kadang susah nurut sama suami. Kadang memang kenapa penyebab alasan paling utamanya? Dan istri tahu modal suaminya. Di rumahnya, di luar mah dikagumi, dicium tangannya, ditunggu nasihatnya, didengar fatwanya. Giliran di rumah, bangun subuh 7:30. Kan berat pengen nurutnya. Ya. Yuk, jadi teladan, singkeren jadi orang tua. Ya, bismillah. Nanti sisanya, karena kalau doa dapat, keteladanan dapat, nanti tinggal bicara teknis nanti. Anak keluar berapa, ngobrolnya berapa. Dan Islam punya ilmu yang lengkap ya. Ini izin, dan saya baru umur segini gitu, tapi yang disampaikan ini mah dari guru-guru kami tentang bicara parenting di dalam Islam, ada ayatnya, ada dalilnya, ada semuanya. Sehingga bismillah. Ya. Mudah-mudahan jadi orang tua yang juga bisa jadi dikagumi, jadi idola bagi anak-anaknya sendiri. Nanti kalau jadi itu lebih mudah insya Allah. Yang salahnya kita soleh-soleh sendiri tidak menjadi idola. Bahkan ada anak tuh takut ketemu orang tuanya sendiri. Gimana pengen dinasehati? Ketemu kita aja mereka males. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Sikap. Biasa ya, Bu. Kalau dengan anaknya soleh, tadi yang pertama, dari ibunya dulu, Bu. Ya, ibunya dulu. Karena ibu adalah benteng awal. Ya, atau satu moral ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang buat kita lagi kata hajat ini, nah kita tahu masa asal bukan. Itu minta sama Allah, nangis. Ya, nangis supaya Singapura. Insya Allah Juli ke Singapura. Buat Tani nanti 15.30. Assalamualaikum. Luar biasa apa yang disampaikan.
Mungkin ada Selesai kelas apa? yang belakang dulu yang laki-laki ya. Yang Om aja ya, Om aja ya. Ya, Om aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya dengan Ajay. Siap, Ada Ustaz. satu pertanyaan ini yang sebenarnya udah saya kenal udah lama. Mungkin kan Koko juga dulu sebelumnya punya masa kelam lah ya, punya masa lalu. Tiba-tiba Koko bisa ada di sini karena mungkin dapat hidayah, kondisinya seperti itu ya. Betul ya Pak ya? Iya, Allah yang tolong. Begitu pun sebenarnya saya kan pengen seperti itu, tapi ada satu kondisi nih Om. Kadang-kadang saya berpikir pengen kayak Koko nih, tapi kayak nggak mungkin sih ya. Pengen istilah bahasa katanya sila kecil lah gitu kan, banyak yang bilang tuh sila kecil. Antum Tapi lebih kadang-kadang kita belum bisa itu karena suatu kondisi. Saat itu kita siap, di samping kita belum siap. Karena kita akui kebutuhan dunia kita itu lebih besar, 70-30 lah dibanding agamanya. Karena memang kebutuhan anak sekolah kita nggak bisa. Bukan ya, ini bukan yang lain, kita kan istilah saya orang coba waktu itu nggak kerja lah, posisi di rumah. Kerjaan saya itu cuma ya pikir, sholat, sujud, dan di situ selalu bilang seperti ini. Kamu kok nggak keluar sih? Gak nyari uang, nyari apa? Emang anak bisa dibayar pakai doa katanya. Ya, sekolah anak emang bisa dibayar pakai zikir. Gitu. Tapi sedangkan kerjaan saya ini kan marketing ya, lebih kemudaratnya itu lebih besar dibanding kebaikannya. Nah di satu sisi itu kan saya mencoba pelan-pelan sih, karena saya dulu lama di perbankan. Saya coba menghilangkan kecil-kecil hal seperti itulah. Saya tidak di perbankan lagi. Sekitar 9 tahun saya di perbankan, bukan hijrah ya, tapi mencoba untuk lebih baik. Sedikit lah, nggak mungkin besar sih kan. Tapi tetap itu kan perbedaan pendapatan saya. Mungkin Koko waktu pas saya hijrah, secara ekonomi finansial mungkin lebih kuat, mungkin orang kita nggak ada masalah ya di family ya. Mungkin saya pun kalau saat itu berlimpah ruah, saat saya cuma di rumah aja hanya seperti Koko ya, lanjut doang kerjanya yang gitu aja, mungkin orang rumah nggak akan rewel, nggak akan bawel. Nah itu yang jadi pertanyaan saya itu, walaupun sudah saya kasih edukasi seperti apa, ada kesiapan di sebelah kita ini ternyata belum siap untuk menerima itu semua. Ya. Itu yang jadi dilema buat kita. Sebenarnya apa sih yang buat kita bisa motivasi itu terjadi? Itu aja sih. Baik, bismillah, insyaallah. Terima kasih kok, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi curhat ya, curhat apa? Nggak apa-apa. Terima kasih Om Aja ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Syukran Ustaz, antum lebih mulia di sisi Allah ya, insyaallah. Dulu di zaman Umar juga ada pemuda 24 jam di masjid. Sama Umar malah diusir, ya. Karena memang ditanya, kamu 24 jam di masjid, umur lagi muda-mudanya. Terus kamu nyari nafkahnya dari mana? Oh, saya punya adik yang ngasih makan. Maka kata Umar ketika itu, adik kamu itu pahalanya lebih besar daripada diri kamu yang 24 jam di masjid. Jadi maksudnya gimana? Memang kita disuruhnya sama Allah bertebaran di muka bumi. Fa'idza qudiyatis sholatu fantadiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya, setelah salat itu ayat 9-nya tentang sholat Jumat, suruh meninggalkan jual beli, beres sholat Jumat suruh bertebaran di muka bumi jemput ini ya Allah. Dan ya alhamdulillah kabar baiknya bukan berarti harus ngebagi ini ke waktunya dunia, waktunya akhirat. Nah, nikmatnya Islam itu kapanpun, ngapain aja pun bisa ada nilai akhiratnya. Kerja nih benar-benar banting tulang, bahkan ngangkat misalkan dia tukang gitu ya, ngangkat sesuatu yang berat. Tapi kalau niatnya benar-benar untuk pengen nafkahin anak istri, itu nilai ibadah. Tengah jalan nggak sampai tempat kerjanya atas izin Allah, naudzubillah misalkan wafat duluan, syahid, husnul khotimah. Ya. Dan kalau kita bicaranya para sahabat zaman dulu, dia pengennya di masjid terus 24 jam, ngikutin Abu Hurairah, Ahlus Suffah,
Atau enggak 24 jam nempel terus sama Nabi? Enggak, diusir sama Nabi. Sana kamu mah harus ke medan perang, Khalid bin Walid. Sana kamu mah harus menguasain perekonomian, Abdurrahman bin Auf. Ada yang pengen ikut perang, suruh pulang, suruh belajar bahasa, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya. Dan maka ya bismillah ya, dengan berbagai macam peran apapun kayak tadi, bukannya berarti kalau misalkan harus benar-benar 24 jam tahajud ibadah segala macam, emang enggak, silakan. Kalau bicara ibadah jelas kalah jauh Khalid bin Walid yang harus di medan perang dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang ahli Quran, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit ya, dan yang lain-lain. Tapi apakah bicara tentang kemuliaan di sisi Allah? Tetap punya kemuliaan di sisi Allah. Dari awal niatnya lillahi ta'ala ya. Abdurrahman bin Auf juga diminta jadi pemimpin, malah berkata, ambil saja pisau itu, tusukkan ke leherku daripada aku yang jadi pemimpin ya. Dan dari awal emang yang paling penting Allah suka. Maka kalaupun ternyata ya silakan, perannya masing-masing ya, di bidangnya masing-masing seperti apa, selagi bismillah tujuannya kepada Allah dan juga jalannya tidak melakukan yang Allah tidak suka, bismillah, ada nilai pahala di sisi Allah ya. Karena seperti pemuda yang tadi, dia 24 jam di masjid, bahkan ngerasa mungkin jadi lebih baik. Di luar sana bisa jadi ada yang, oh Allah ini orang nyari duit dari gelap sampai gelap lagi, gak pernah kelihatan di masjid, gak pernah ikut di pengajian, gak ada yang tahu. Bisa jadi 5 waktunya terjaga, masjid di mana-mana ada. Bisa jadi kita malamnya ngorok, dia ternyata malamnya mendirikan sholat malam. Meskipun capek, kerjanya lebih capek dari orang kebanyakan, tapi maksain sholat malam, barang cuma 2 rakaat. Terus kita mah bisa datang ke pengajian kayak gini, bisa jadi kerjaannya lebih enak. Kenapa kerjaannya lebih enak? Dah dulu kuliahnya tinggi. Kenapa kuliahnya tinggi? Dah dulu orang tuanya mampu. Kenapa orang tuanya mampu? Dah aslinya mah Allah yang tolong. Nah, kita yang berada di sini bisa jadi bukan karena kita yang lebih soleh, Allah yang tolong. Ya. Udah gitu, yang ternyata harusnya di duit dari gelap sampai gelap lagi, ternyata dia anak sulung, yatim piatu, adiknya 5. Makanya kudu lebih bakbek sana sini. Di sisi Allah bisa jadi mereka yang lebih besar pahalanya. Meskipun enggak. Jadi bukan berarti di gini weh ngaji gitu tiap hari. Enggak ada. Saya sambil jualan masih. Dan guru-guru kami dulu Imam Syafi'i juga sambil jualan. Masih punya usaha. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sama, beliau kaya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau jadi orang kaya?" Perasaan kayaknya orang yang biasanya paham agama, asalnya biasanya sederhana aja. Beliau jawab, "Aku jadi kaya agar tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah." Udah. Jadi niat kayanya bukan supaya bisa kebeli apa dan yang lain-lain, agar supaya tidak bergantung. Jadi nggak apa-apa, perannya masing-masing, silakan. Yang penting tadi Allah suka, jadi amal soleh, caranya dengan cara apapun, selagi niatnya lillahi ta'ala, tidak melanggar syariat Allah, bismillah, jadi nilai pahala yang besar di sisi Allah. Bahkan yang lebih luar biasa, ketika akhirnya ngelihat ada orang yang, waktu itu guru kami bertanya ke orang yang haji tiap tahun, bukan umroh tiap tahun ya, haji tiap tahun. Ditanya, apa amalannya Pak bisa haji tiap tahun? Udah memakmur, kaya gitu hidupnya. Terus ditanya, apakah Bapak ahli duha? Enggak, jarang duha. Mungkin ahli tahajud? Enggak, terakhir tahajud kayak mabit Ramadan kemarin. Terus apa tuh amalannya? Dijawab oleh orang ini, justru mungkin bukan karena amalannya, tapi justru karena dosa saya jauh lebih banyak. Makanya Allah suruh saya bertaubat di tanah suci. Nggak ada yang tahu, bisa jadi. Ya, terus bismillah ya Allah. Nggak tahu apa, selama ini beramal dan nggak tahu Allah terima atau enggak. Selama ini tobat juga orang bisa jadi udah diampunin tobatnya. Ya, maka udahlah, sayang masing-masing semuanya, yang penting apapun kegiatannya, harus nyari duit, nggak bisa 24 jam di masjid dengan Al-Quran, mangga, tapi selagi niatnya benar, caranya benar, bisa jadi jauh lebih mulia daripada ahli Quran yang sombong, yang kalau nggak dijadiin imam dia ngambek, kalau tidak dipanggil Al-Hafiz dia ngambek, ya. Tapi Masya Allah, semoga Allah melihat, ya tidak dipanggil haji, pundung gitu ya, alhamdulillah. Padahal bismillah ya, cara gapai kemuliaan Allah yang penting tadi niatnya lillahi ta'ala dan caranya ngikutin yang Allah suka. Bismillah. Bapak lebih mulia di sisi Allah ya. Cukup insyaallah 14.31. Ada lagi? Di WA aja Bu. Ayo, silakan.
Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana